Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Pada kesempatan ini kita akan membahas lagi dalam podcast tentang Satria Tanpa Tanding dari Wawacan Kean Santang. Satria Tanpa Tanding bersumber dari Wawacan Kean Santang yang dibukukan dengan penyusunnya Ebah Suhaibah, diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006. Ada banyak wawacan yang terkait dengan Kean Santang, diantaranya wawacan Perbu Kean Santang, ada lagi wawacan Perbu Aji Kean Santang. Pada kali ini, saya membacakan tentang wawacan Kean Santang atau WKS. Cerita ini ditulis dalam bahasa Sunda dan disajikan dalam bentuk tembang atau wawacan. Ada beberapa naskah WKS. Naskah-naskah tersebut merupakan koleksi perseorangan dari berbagai tempat. Di antaranya koleksi Mas Darip dari Desa Cinunuk, Kampung Cinunuk Hilir, Kecamatan Wanaraja, Garut. Ada lagi koleksi Raden Sujana Diwangsa dari Cinunuk, Kampung Cinunuk Hilir, Kecamatan Wanaraja, Garut. Dan koleksi Aki Johana yang berlokasi di Pamalayan, Kampung Pangucekan, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Pada kali ini kita akan mengambil sumber dari naskah A, yaitu koleksi Mas Darip. Dalam naskah WKS ini memiliki kolofon yang berbunyi, kaula nulis geus tutug nuju waktu duhur akhir. Dina salah sapoina 16 tanggal sasih rayagung ngaran bulana nu nulis langkung doib. Saya sudah selesai menulis ketika waktu akhir duhur pada hari Selasa tanggal 16 rayagung nama bulannya, yang menulis sangat bodoh. Pada kolofon tersebut tidak menginformasikan nama hari, bulan, dan tahun berdasarkan perhitungan Masehi ataupun Hijriyah. Oleh karena itu, untuk mengetahui perkiraan naskah WKS, untuk naskah A terlebih dahulu harus diketahui berdasarkan perhitungan tahun Masehi dan Hijriyah. Menurut Mayer dan Spuler, bahwa Selasa 16 Rayagung itu bertepatan dengan tahun 1294 Hijriyah. Sedangkan berdasarkan perhitungan Masehi, hari Selasa 16 Rayagung itu bertepatan dengan hari Rabu 16 Januari tahun 1877. Dengan demikian, naskah WKS diduga ditulis pada tahun 1877 atau abad ke-19 Masehi. Mengenai naskah-naskah kuno, pada awalnya minat untuk melakukan telaah atas naskah-naskah Nusantara masih didominasi oleh para sarjana orientalis barat saja, khususnya para sarjana dari Belanda. Kegairahan para sarjana pribumi sendiri untuk mengkaji naskah-naskah Nusantara tersebut kiranya baru muncul sesudah tahun 1965 ketika mulai terjalin berbagai kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan sejumlah institusi di luar negeri. Berikut ini wawacan Kean Santang. Bagian pertama, Satria Pajajaran. Tersebutlah sebuah kerajaan di tanah Pasundan. Kerajaan itu bernama Kerajaan Pajajaran, yang menjadi raja di Pajajaran bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini mempunyai seorang putra yang bernama Gagak Lumayung. Gagak Lumayung biasa juga disebut Prabu Kean Santang. Gagak Lumayung terkenal sebagai putra raja yang gagah perkasa, tak ada bandingannya. Di kerajaannya tak seorang pun yang dapat mengalahkannya. Semua kerajaan di Pulau Jawa sudah ditaklukkannya. Dia sangat terkenal sebagai wakil Prabu Siliwangi, karena sakti Kean Santang belum pernah melihat darahnya sendiri. Kean Santang masih muda dan belum beristri. Yang selalu ada dalam pikirannya hanyalah bertanding dan bertanding. Hal ini menyebabkan ia merasa gundah. Ia ingin sekali melihat darahnya sendiri. Prabu Siliwangi sangat khawatir melihat keadaan putranya. Oleh karena itu, pada suatu hari ia bertanya kepada Kean Santang, "Ananda Kean Santang, ayahanda ingin bertanya kepada Ananda, mengapa Ananda selalu murung? Apa yang menyebabkan keadaan Ananda demikian? Bicaralah kepada ayah, apa yang Ananda inginkan? Apakah Ananda ingin menjadi bupati atau Ananda ingin beristri? Bukankah Ananda tahu bahwa ayahanda selalu menuruti apa yang Ananda minta? Ayahanda tidak pernah menolak apa yang Ananda inginkan." Begitu sabda Prabu Siliwangi. Kean Santang menyembah kepada ayahandanya seraya berkata, "Ayahanda, Ananda bukan ingin menjadi bupati atau ingin menikah. Jadi, apa yang Ananda inginkan?" Prabu Siliwangi bertanya lagi. "Sebagaimana ayahanda ketahui, tak ada seorang pun yang dapat mengalahkan hamba. Hamba belum puas bertanding. Hamba ingin sekali melihat darah hamba. Hamba mohon ayahanda sudi mencarikan hamba lawan bertanding." Jawab Kean Santang,
Ananda Kian Santang, mohon bersabarlah. Ayahanda akan memanggil semua ahli nujum di negeri ini untuk mencari siapa kiranya yang dapat menjadi lawan Ananda, jawab Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi kemudian memanggil patih yang bernama Raden Arga. Prabu Siliwangi memerintahkan agar Raden Arga mengumpulkan semua ahli nujum dan orang-orang pintar yang ada di Pajajaran untuk mencari lawan tanding Kian Santang. Patih, coba kau kumpulkan semua ahli nujum dan orang pintar yang ada di Pajajaran ini, sabda Prabu Siliwangi kepada patihnya. Daulat Sang Prabu, gerangan apakah yang tuanku inginkan dari ahli nujum dan orang-orang pintar tersebut? Tanya Raden Arga. Patih, seperti kau ketahui, anakku Kian Santang sekarang ini sedang gundah. Ia ingin sekali bertanding, akan tetapi tak seorang pun yang dapat mengalahkannya. Oleh karena itu aku ingin meminta para ahli nujum dan orang-orang pintar agar mencarikan lawan tanding anakku. Siapa tahu mereka dapat menunjukkan orang yang dapat mengalahkan anakku, jawab Prabu Siliwangi. Patih Arga melaksanakan perintah Prabu Siliwangi. Ia mengumpulkan ahli nujum dan orang pintar yang ada di Pajajaran. Semua ahli nujum yang ada di kerajaan Pajajaran dipanggilnya. Mereka diminta untuk menunjukkan siapa kiranya yang dapat mengalahkan Kian Santang. Setelah semua ahli nujum dan orang-orang pintar itu berkumpul, Prabu Siliwangi bersabda, "Wahai hadirin sekalian, mungkin kalian bertanya mengapa kalian para ahli nujum dan orang-orang pintar kupanggil ke tempat ini. Daulat tuanku, kami tidak tahu apakah yang harus hamba lakukan untuk tuanku," jawab para ahli nujum. "Kalian tentu mengetahui bahwa putraku Kian Santang sudah tidak ada yang mampu mengalahkannya. Sekarang ini anakku sedang gundah karena tidak mempunyai lawan tanding. Aku ingin kalian mencarikan lawan tanding untuk putraku. Siapakah kiranya yang dapat mengalahkan putraku Kian Santang?" Ada seorang ahli nujum, kakek-kakek dari arah belakang para ahli nujum mengatakan, "Benar sabda Raja Prabu, menurut pendapat hamba, mencari lawan di Pulau Jawa tentunya tidak ada yang dapat menandingi. Yang unggul hanyalah putranda Prabu Kian Santang Sakti. Hanya yang jelas tentunya ada yang menjadi lawan putra Gusti, tetapi bukan berasal dari Pulau Jawa. Adanya di negeri Mekah, namanya Baginda Ali bin Abi Thalib, tetapi negeri itu jauh sekali. Adanya di pusat bumi Mekah, adanya di negeri Arab, tetapi dengan putra Gusti Kian Santang, belumlah tentu yang unggul dari bagian perang. Tidak tahu mana yang akan kalah, hanya yang jelas tentu bakal setanding. Begitu menurut saya. Kita lihat siapa yang akan menang. Di manakah orang itu?" tanya Prabu Siliwangi. Ketika Prabu Siliwangi selesai dengan pertanyaan tersebut, beliau melihat kepada ahli nujum itu, namun ahli nujum itu sudah tidak ada. Ia hilang tanpa bekas. Prabu Siliwangi sangat terkejut. Lalu beliau bertanya kepada yang hadir di tempat itu, "Kemanakah perginya kakek yang menunjukkan lawan tanding putraku itu? Siapakah sebenarnya dia itu?" tanya Prabu Siliwangi. "Ampun tuanku, kami tidak mengetahui siapa dan dari mana kakek tersebut berasal. Kami semua belum pernah melihatnya sebelum ini," jawab para ahli nujum. Kian Santang tercengang mendengar pembicaraan itu. Sayang sekali, kakek itu menghilang, padahal ia belum tahu di mana letaknya negeri Mekah itu. Setelah itu, Kian Santang segera mohon diri kepada ayahandanya. "Ayahanda, Ananda mohon izin ayahanda untuk pergi ke negeri Mekah. Ananda ingin bertemu dan bertanding dengan Baginda Ali." Kian Santang mohon diri kepada Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi tidak menjawab sepatah kata pun. Dia tidak mampu melarang Kian Santang pergi. Dia berpikir, percuma Kian Santang dilarang, karena Kian Santang akan tetap memaksa pergi. Akhirnya beliau mengizinkan kepergian putranya. Kian Santang segera pergi meninggalkan ayahandanya. Ia tidak menunggu hingga hari esok. Hari itu juga ia pergi mencari Baginda Ali. Selama kepergian putranya, Prabu Siliwangi selalu memasang kuping. Ia selalu mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan putranya. Dalam pengembaraannya, Kian Santang tiba di suatu tempat yang asri. Di tempat itu Kian Santang bersemedi untuk meminta petunjuk letak negeri Mekah, tempat Baginda Ali tinggal. Ketika bersemedi, ia mendengar suara tanpa wujud. Suara itu menyuruh Kian Santang untuk berganti nama menjadi Garantang Setra. Suara itu pun menyeru agar Kian Santang segera berangkat ke arah barat. Serta-merta Kian Santang bangkit dari semedinya, lalu berjalan ke arah barat. Akhirnya ia sampai ke pinggir laut. Di sana ia bolak-balik. Dalam hati ia berpikir, menembus bumi aku bisa, berjalan di atas laut aku bisa, terbang di angkasa pun sudah dilakukan sejak kecil.
Lebih baik aku terbang saja agar cepat sampai ke tujuan. Aku ingin segera bertanding dengan Baginda Ali." Dalam perjalanannya, Kian Santang atau Garantang Setra selalu berpikir-pikir. Ia melihat ke arah selatan, lalu ke arah utara. Setelah itu ia menengok ke timur. Tak lama kemudian ia menengok ke arah barat kembali. Dia terus terbang berkeliling dengan harapan dapat menemukan negeri Mekah. Ia terbang sambil melihat-lihat. Mungkin saja ia sudah sampai di negeri Mekah. Ketika Kian Santang sedang dalam perjalanan mencari Baginda Ali, ia bertemu dengan seorang putri yang sangat cantik. Putri yang ditemui Kian Santang itu tidak tahu tentang ayah bundanya. Kecantikan putri itu pun tiada bandingannya di seluruh tanah Jawa. Kulitnya kuning seperti emas baru disepuh, pinggangnya sangat ramping, matanya bersinar berkilauan. Putri yang sangat cantik itu turun dari pelangi, sanggulnya dihiasi untayan bunga yang semerbak wanginya. Ketika melihat Kian Santang di pinggir pantai, putri cantik itu menghampiri Kian Santang yang sedang berjalan-jalan di atas laut. Kian Santang yang sedang berjalan-jalan di atas laut terkejut ketika melihat putri yang sangat cantik di depannya. Lalu ia bertanya kepada putri itu, "Wahai adinda yang sangat cantik, siapakah gerangan tuan? Apa yang sedang tuan putri lakukan di sendirian di laut ini?" tanya Kian Santang kepada sang putri. "Aduhai Kanda, Dinda pun ingin bertanya apa yang sedang Kanda lakukan di sini. Dari mana Kanda berasal? Dinda lihat sepertinya Kanda sedang resah dan gundah." Sang putri bukannya menjawab, malah balik bertanya, "Adinda putri, Kandalah yang seharusnya bertanya kepada Adinda. Kanda tidak melihat dari mana Adinda datang. Kanda terkejut karena Adinda tiba-tiba sudah ada di hadapan Kanda. Kanda adalah Kian Santang. Kanda berasal dari negeri Pajajaran di tanah Jawa." Sahut Kian Santang lagi, "Kanda Kian Santang, maksud hamba datang ke sini adalah ingin menyerahkan diri hamba. Hamba ingin menyerahkan diri kepada siapa saja yang dapat mengambil lintang kerti jajar 100 atau bintang-bintang 100 yang ada di angkasa itu. Hamba mau menjadi istri dari orang yang dapat mengambil dan menguntai semua bintang di langit." Jawab sang putri, "Milik siapakah bintang di langit itu, Dinda putri?" Kian Santang bertanya. "Hamba dengar bintang-bintang itu milik Baginda Ali dari negeri Mekah yang terkenal kegagahannya. Hamba ingin memiliki bintang miliknya," jawab sang putri. Kian Santang sangat terkejut ketika mendengar bahwa bintang-bintang di langit tersebut milik Baginda Ali. Apalagi ketika putri itu memuji kegagahan Baginda Ali. Kian Santang tersinggung, dalam hatinya ia marah. Ia terkenal gagah tanpa tandingan, tetapi mengapa sekarang ada orang lain yang dipuji kegagahannya di depan dirinya? Ia pun ingat kepada apa yang dikatakan kakek ahli nujum yang menghilang. Lawan yang dapat menandinginya adalah Baginda Ali. Dia semakin marah ketika ingat pada pujian kakek ahli nujum, ditambah pula dengan pujian yang diberikan putri di hadapannya terhadap Baginda Ali. Karena merasa tertantang, Kian Santang menyanggupi permintaan putri yang cantik itu. Dia menatap ke bintang-bintang yang berkilauan di angkasa. Ketika ia melihat ke arah putri, ia terkejut karena putri itu sudah tidak ada, sama halnya dengan kakek nujum dahulu. Sang putri pun hilang tanpa bekas dari hadapan Kian Santang. Prabu Kian Santang segera terbang cepat sekali ke angkasa. Ia akan mengambil bintang-bintang di langit, akan tetapi hal itu rupanya tidak mudah. Bintang-bintang tersebut mempermainkannya dan terus-menerus menghindarinya. Kian Santang kesal sekali. Bintang-bintang itu sukar sekali diraihnya. Ketika dia naik, bintang-bintang itu turun ke bumi. Ketika dia turun ke bumi, bintang-bintang itu pun melesat ke udara. Begitu saja terus-menerus siang dan malam, Kian Santang tidak bosan-bosannya mengejar-ngejar bintang. Namun bintang itu tetap saja selalu menghindari kejarannya. Kian Santang marah bukan kepalang, amarahnya meledak-ledak. Tanpa mengenal lelah, dia terus mengejar bintang-bintang. Tanpa disadarinya, Kian Santang sudah berada di atas negeri Mekah. Bagian kedua, pertemuan tak terduga. Sebagai akibat perbuatan Kian Santang, bumi Mekah bergetar. Di seluruh pelosok Mekah serasa ada gempa. Para penduduk pun panik dan bertanya-tanya apa gerangan yang menyebabkan terjadinya gempa ini. Rasulullah di Mekah mendengar suara hingar-bingar di udara. Beliau diberitahu oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, kekasih Allah, ada seorang pemuda dari Pulau Jawa. Orang itu sangat gagah. Saat ini orang itu ada di atas negeri Mekah. Orang itu bernama Kian Santang." Kian Santang yang sangat gagah berani itu menantang Baginda Ali. Saat ini Kian Santang sedang mengejar-ngejar bintang di angkasa negeri Mekah. Demikian kata malaikat Jibril.
Rasulullah mendengarkan perkataan malaikat Jibril dengan seksama. Setelah itu beliau segera menitahkan Baginda Ali untuk menemui pemuda tersebut. Ali, coba lihat apa yang terjadi di negeri kita ini. Bumi terasa bergoncang, gempa terasa di mana-mana. Carilah apa yang terjadi penyebab semua ini, perintah Rasulullah kepada Baginda Ali. Baiklah Rasulullah, hamba akan mencari penyebab semua kekacauan ini, jawab Ali. Jika kau temukan penyebab semua ini, usirlah dia, suruhlah dia meninggalkan negeri kita ini, kata Rasulullah kembali. Baginda Ali kemudian memohon diri kepada Rasulullah untuk mencari penyebab kekacauan di negeri Mekah. Sementara Ali pergi mencari penyebab kekacauan ini, seorang ratu dari kerajaan jin yang bernama Ratu Jin menghadap Rasulullah. Ratu Jin ini ingin menunjukkan baktinya kepada Rasulullah. Sebagai tanda bakti, ia memberikan sebuah tiang. Tiang itu berwarna kuning emas. Tiang itu sangat bagus dan dapat dijadikan tiang masjid. Rasulullah berkata kepada Ratu Jin, Ratu Jin, bagus sekali tiang yang kau bawa. Cocok sekali kalau tiang itu dijadikan tiang penyangga masjid. Daulat ya Rasulullah, tiang ini adalah tanda bakti hamba kepada tuanku. Hendak dijadikan apa saja, tiang ini terserah kepada tuanku, kata Ratu Jin. Berapa harga yang harus kubayar untuk tiang itu? Tanya Rasulullah. Ampun ya Rasulullah, hamba tidak berniat menjualnya. Tiang ini betul-betul merupakan persembahan hamba kepada Rasulullah, jawab Ratu Jin. Ratu Jin, kami tidak mau memberatkan engkau. Jika kami tidak membayar harga tiang itu, tentu engkau akan rugi. Tiang itu pasti mahal harganya. Oleh karena itu biarlah kami membayar sesuai dengan biaya yang engkau keluarkan, kata Rasulullah. Ampun Rasulullah, hamba tetap tidak mau menerima bayaran sepeser pun, kata Ratu Jin teguh dalam pendiriannya. Perdebatan tentang harga tiang itu terus berlangsung. Rasulullah tetap mau membayar tiang itu, sebaliknya Ratu Jin tetap menolaknya. Saya ingin meminta pendapat dari saudara-saudara yang hadir di sini. Berapa harga yang pantas untuk tiang ini? Tanya Rasulullah kepada hadirin di ruangan itu. Rasulullah, kami tidak tahu berapa harga tiang itu, jawab para hadirin serempak. Bagaimana jika tiang ini kita bayar 500.000 rupiah? Aku harap Ratu Jin bisa menerima apa yang aku putuskan. Demikian kata Rasulullah. Ampun ya Rasulullah, hamba tidak dapat menerima bayaran itu. 500.000 tidak cukup untuk harga tiang itu. Namun jika hamba tidak menerima uang itu bukan karena kekurangannya, hamba tidak akan menerima sekalipun dibayar 5 juta, kata Ratu Jin. Aku tahu niatmu Ratu Jin. Aku tahu bahwa engkau sangat ingin menunjukkan baktimu kepadaku. Aku terima semua itu, akan tetapi jika tiang ini tidak kubayar, aku merasa merugikanmu, kata Rasulullah. Hamba tidak akan menerima bayaran sepeser pun. Ratu Jin kukuh mempertahankan keinginannya. Ratu Jin, jika engkau tidak mau bayar dengan uang, pilihlah apa yang ingin engkau jadikan bayaran. Akhirnya Rasulullah mengalah melihat kukuhnya pendirian Ratu Jin. Ampun ya Rasulullah, kalau Paduka akan memberikan imbalan, baiklah hamba akan menentukan pilihan. Demikian kata Ratu Jin yang juga ingin menghormati pemberian Rasulullah. Katakan saja apa keinginanmu, kata Rasulullah. Rasulullah, berilah hamba suatu barang yang beratnya sama dengan tiang ini. Orang-orang yang hadir, tidak terkecuali para sahabat, tercengang mendengar permintaan Ratu Jin itu. Namun Rasulullah hanya tersenyum mendengarnya. Kemudian beliau berkata, syukurlah engkau telah menentukan pilihan Ratu Jin. Dengan demikian aku dapat memikirkan apa yang pantas kuberikan kepadamu. Ampun tuanku, hamba tidak bermaksud merepotkan tuanku. Tidak apa-apa Ratu Jin. Sekarang aku akan mengabulkan permintaanmu, kata Rasulullah sambil mengambil selai kertas dan sebatang pena. Kemudian beliau menuliskan lafaz Bismillah. Setelah itu tulisan Bismillah itu ditimbang bersama dengan tiang kuning persembahan Ratu Jin. Karena mujizat Rasulullah, tulisan Bismillah itu jauh lebih berat daripada tiang. Semua yang hadir terkesima melihatnya. Sementara itu Ratu Jin tersenyum-senyum, karena memang itu yang diharapkannya. Dia mengharapkan mukjizat Rasulullah selalu menyertai dirinya. Segeralah Ratu Jin itu memberikan tiang persembahannya dan menerima tulisan Bismillah dari Rasulullah. Setelah serah terima tiang kuning, Rasulullah berkata kepada semua yang hadir, hai para sahabat dan hadirin sekalian, pertemuan ini kita akhiri saja, kalian boleh pergi ke tempat masing-masing. Baiklah ya Rasulullah, kata hadirin yang langsung mohon diri dari ruangan pertemuan itu. Ruangan pertemuan itu menjadi lengang.
Sementara itu, Baginda Ali yang pergi mencari penyebab kekacauan di negeri Mekah mendapatkan seorang pemuda sedang mengejar-ngejar bintang di langit. Pemuda yang tidak lain adalah Kian Santang, terus mengejar-ngejar bintang. Kian Santang tidak menyadari ada seorang yang memperhatikannya. Baginda Ali asik memperhatikan usaha Kian Santang mengejar bintang-bintang. Bintang-bintang yang beruntai itu selalu menghindari kejaran Kian Santang. Dia melihat betapa gagahnya pemuda yang sedang mengejar bintang itu. Pakaiannya sangat bagus, parasnya sangat tampan. Kelihatannya pemuda itu bukanlah pemuda sembarangan. Lama-kelamaan, Kian Santang merasakan ada yang memperhatikannya. Ketika melihat ke bawah, ia menemukan seorang lelaki tengah memperhatikannya. Dia tidak tahu bahwa yang sedang memperhatikannya itu adalah Baginda Ali. Kian Santang turun ke bumi, lalu menghampiri Baginda Ali dan berkata, "Senang sekali aku melihat ada orang di sini. Aku ingin tahu apa nama negeri ini." "Wahai pemuda yang gagah berani, siapakah gerangan Tuan dan dari manakah Tuan berasal?" Baginda Ali balik bertanya. "Aku, Kian Santang, satria tanpa tanding. Aku berasal dari negeri Pajajaran di tanah Jawa," jawab Kian Santang dengan congkaknya. "Apa maksud Tuan datang ke negeri kami?" Baginda Ali bertanya. "Aku tidak bermaksud datang ke negeri ini, aku hendak mencari negeri Mekah," jawab Kian Santang. "Ini negeri Mekah," jawab Baginda Ali. "Kalau begitu, aku sudah sampai di tempat tujuan," kata Kian Santang. "Ada apa gerangan Tuan mencari negeri Mekah?" tanya Baginda Ali. "Aku mempunyai dua maksud. Pertama, aku mendapatkan petunjuk bahwa ada orang yang dapat menandingiku berasal dari sini. Orang itu bernama Baginda Ali. Kedua, aku mengikuti sayembara dari seorang putri untuk menangkap bintang jejer 100. Jika bintang-bintang itu berhasil kutangkap, putri itu akan menjadi milikku," kata Kian Santang mengutarakan maksudnya panjang lebar. "Mengapa tuanku sangat tertarik dengan sayembara putri itu? Apakah tuan inginkan dia menjadi istri tuan?" tanya Baginda Ali. "Bukan itu penyebabnya. Aku tertarik dengan sayembara putri itu karena bintang-bintang itu katanya milik Baginda Ali. Telah 2 orang yang menyebut nama Baginda Ali. Oleh karena itu, aku ingin segera bertemu dengan orang yang bernama Baginda Ali itu," kata Kian Santang. "Jadi, kalau Tuan sudah mendapatkan bintang-bintang itu, tentu Tuan akan meninggalkan negeri ini. Tuan akan segera mempersembahkan bintang-bintang itu kepada sang putri?" "Tidak, aku tidak akan meninggalkan tempat ini kalau aku belum bertemu dengan Baginda Ali. Walaupun bintang-bintang itu sudah berhasil aku petik, aku akan tetap mencari Baginda Ali. Aku ingin tahu sehebat apa Baginda Ali itu. Dapatkah dia menandingiku?" jawab Kian Santang dengan tinggi hatinya. Dia tidak menyangka bahwa yang dihadapannya itu adalah Baginda Ali. Mendengar perkataan Kian Santang itu, Baginda Ali mengucapkan Alhamdulillah. Ia berpikir betapa sombongnya pemuda ini. Pemuda ini merasa tidak ada orang yang lebih gagah darinya. Orang ini merasa sangat gagah sendiri, padahal yang gagah hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Bapak, saya berharap mudah-mudahan Bapak dapat memberi petunjuk," kata Kian Santang tidak sabar. Baginda Ali hanya tersenyum simpul mendengar permintaan Kian Santang. Baginda Ali kemudian berkata, "Kian Santang, jika Tuan ingin memetik bintang-bintang itu, Tuan harus mempunyai doanya. Yang mempunyai doa tersebut adalah Baginda Ali. Bapak dulu pernah mendengar doa tersebut." "Jadi, Bapak mengetahui doa yang harus dibaca untuk menangkap bintang itu?" tanya Kian Santang bersemangat. Baginda Ali menganggukkan kepalanya. "Bagaimana doanya, Pak?" Kian Santang mendesak. "Silahkan, Tuan mengikuti apa saja yang saya ucapkan," kata Baginda Ali. "Setelah itu, Tuan akan dengan mudah dapat menangkap bintang-bintang itu." Tidak menunggu perintah kedua kalinya, Kian Santang langsung terbang secepat kilat. Di atas langit, dia membaca doa dari Baginda Ali. Betul saja, apa yang dikatakan orang tua itu, dia dapat dengan mudah menangkap bintang-bintang itu setelah dia membaca doa. Kian Santang tertawa terbahak-bahak setelah berhasil menangkap bintang-bintang jejer 100 itu. Kian Santang telah berhasil menangkap bintang-bintang permintaan sang putri. Akan tetapi, di dalam hatinya ia masih berpikir, segitu mudahnya mengambil bintang-bintang itu hanya dengan sepotong doa. Betapa manjurnya doa tersebut. Ilmu yang kumiliki selama ini ternyata tidak ada apa-apanya. Kian Santang kemudian turun ke bumi. Dia menghampiri Baginda Ali. Dia sangat bergembira berhasil menangkap bintang-bintang. Lalu ia bertanya kepada Baginda Ali, "Bapak, mengapa bintang ini berupa untayan?" tanya Kian Santang sambil melanjutkan, "Coba Bapak sebutkan manfaat apa yang akan aku peroleh?" pinta Kian Santang. Sambil tersenyum, Baginda Ali menjawab pertanyaan Kian Santang. "Tuan, bintang beruntai itu melambangkan tasbih.
kata Baginda Ali. Untuk apa tasbih itu Bapak? Tanya Kian Santang. Tasbih itu untuk membuang agama yang tidak menghasilkan apa-apa, jawab Baginda Ali. Kian Santang tidak mengerti akan sindiran Baginda Ali. Namun dalam hatinya ia menerima apa yang dikatakan Baginda Ali. Agama yang selama ini dianutnya tidak memberikan apa-apa kepada dirinya. Agama itu tidak dapat menandingi agama baru yang didengarnya. Sekarang bintang itu sudah di tangan Tuan. Apa tujuan Tuan selanjutnya? Tanya Baginda Ali. Apakah Tuan akan segera kembali ke negeri Jawa? Tidak, aku tidak akan kembali ke Jawa sebelum bertemu dengan Baginda Ali. Aku harus bertanding dengan Baginda Ali. Aku ingin tahu bagaimana kesaktian Baginda Ali, kata Kian Santang. Jadi maksud Tuan? Bapak jangan tanggung-tanggung menolongku. Bapak telah menolongku mengambil bintang. Sekarang Bapak pun harus menolongku mencari Baginda Ali. Apa yang harus Bapak lakukan? Antarlah aku mencari Baginda Ali. Bapak harus menunjukkan di mana tempat tinggal Baginda Ali, desak Kian Santang. Tuan tunggu saja di sini. Bapak akan mencari tempat tinggal Baginda Ali. Silakan Bapak. Baginda Ali meninggalkan Kian Santang. Dia segera menghadap Rasulullah. Rasulullah kaget menerima kedatangan Ali. Segera beliau bertanya, apa yang terjadi Ali? Ya Rasulullah, ada seorang pemuda dari tanah Jawa. Pemuda itu sangat berani. Menurutnya tidak ada yang dapat menandingi kesaktiannya. Dialah yang menjadi penyebab terjadinya kekacauan di negeri ini, jawab Baginda Ali. Bukankah aku sudah perintahkan untuk mengusirnya? Kata Rasulullah. Betul ya Rasulullah, tetapi pemuda itu tidak mau meninggalkan negeri Mekah. Dia sesumbar menantang Baginda Ali. Dia belum tahu bahwa hambalah Baginda Ali. Pemuda itu sombong sekali. Dia merasa bahwa dialah yang paling gagah. Dia merasa bahwa dialah yang paling kuat. Apakah hamba harus menghadapinya ya Rasulullah? Baginda Ali mohon pertimbangan dari Rasulullah. Kita harus meladeni kemauan tamu kita ya Ali, jawab Rasulullah. Apakah hamba harus berkelahi dengannya? Tanya Baginda Ali. Tidak perlu, bawalah tongkat ini, tancapkan di tanah. Kemudian mintalah pemuda itu mencabutnya, jawab Rasulullah. Setelah itu, apa yang harus hamba lakukan ya Rasulullah? Setelah itu, bawalah pemuda itu kemari. Kita suruh dia mengangkat tiang penyangga masjid. Rasulullah menjelaskan. Baginda Ali mohon diri dari hadapan Rasulullah. Dia kembali ke tempat Kian Santang menunggu. Setibanya Baginda Ali di hadapan Kian Santang, serta merta Kian Santang menanyainya. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak telah menemukan tempat tinggal Baginda Ali? Tuan, saya berhasil menemukan tempat tinggal Baginda Ali. Syukurlah, marilah kita segera ke sana, kata Kian Santang tidak sabar. Mereka berdua segera berangkat. Setibanya di suatu tempat, mereka berhenti. Inilah tandanya. Di sini kita harus menancapkan tongkat ini. Jika tongkat yang saya bawa ini tercabut, beliau akan segera datang, kata Baginda Ali. Ayo Bapak, tancapkan tongkat itu. Aku akan segera mencabutnya. Aku ingin segera bertemu dengan Baginda Ali. Aku sudah tidak sabar lagi ingin bertanding dengan Baginda Ali. Kian Santang makin mendesak. Dengan segera Baginda Ali menancapkan tongkat yang dibawanya. Silahkan Tuan mencabut tongkat ini, kata Baginda Ali. Langsung saja Kian Santang mencabut tongkat itu. Dikiranya tongkat itu akan dapat dengan mudah tercabut. Namun ternyata tongkat itu sukar sekali dicabut. Kian Santang mengeluarkan seluruh kekuatan dan kesaktiannya. Akan tetapi tongkat itu tetap tegak, tidak tergoyahkan. Bahkan semakin lama semakin menancap ke dalam tanah. Karena usahanya yang habis-habisan itu, badan Kian Santang pun amblas sebatas dada. Keringat membasahi seluruh badan, bahkan keluarlah keringat darah. Ayo Tuan, ayo cabut tongkat itu, kata Baginda Ali memanas-manasi Kian Santang. Dia melanjutkan, katanya Tuan ingin segera bertemu Baginda Ali. Kian Santang tidak menjawab, dia tetap berusaha mencabut tongkat yang tertancap itu. Kata Tuanlah orang yang paling kuat, Tuanlah orang yang paling sakti. Masa mencabut tongkat saja Tuan tidak bisa? Baginda Ali terus memanas-manasi Kian Santang. Diamlah Bapak. Kekuatanku habis, tongkat ini berat sekali. Cobalah Bapak mencabutnya, jawab Kian Santang kesal. Mana mungkin saya dapat mencabutnya, Tuan saja yang katanya sakti mandraguna dan kuat tidak tertandingi tidak dapat mencabutnya, tukas Baginda Ali. Tetapi saya ingin memberi doa agar tongkat itu dapat Tuan cabut. Betulkah Bapak mempunyai doanya? Tanya Kian Santang. Tentu saja, akan tetapi Tuan harus memejamkan mata. Turuti apa yang saya ucapkan, kata Baginda Ali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah mengucapkan kalimat itu, tongkat yang ditancapkan Baginda Ali itu tercabut. Kian Santang membuka matanya. Tidak ada orang lain selain mereka berdua. Dia bertanya kepada Baginda Ali,
"Bapak, mana Baginda Ali? Menurut Bapak, begitu tongkat tercabut, Baginda Ali akan segera datang." "Tuan, sayalah Baginda Ali. Dari tadi Tuan sudah berhadapan dengan Baginda Ali," kata Baginda Ali dengan tenangnya. Kian Santang sangat terkejut, mukanya pucat, dia merasa malu sekali. "Mengapa Bapak menyembunyikan diri? Mengapa Bapak tidak mengaku dari tadi? Kalau saja aku tahu bahwa Bapaklah Baginda Ali sejak tadi, tentu aku tidak akan semalu ini," kata Kian Santang. "Tuan, mari kita menghadap Rasulullah," ajak Baginda Ali. "Siapa itu Rasulullah, Bapak?" tanya Kian Santang. "Rasulullah adalah pemimpin negeri ini. Beliau sudah mengetahui kedatangan Tuan. Jadi saat ini beliau sedang menunggu kita," jawab Baginda Ali. Mereka berdua berangkat menuju tempat Rasulullah. Demikian bagian pertama dari podcast tentang wawacan Kian Santang. Berdasarkan wawacan ini, kita mengetahui ternyata tentang mitos bahwa bertemunya Kian Santang adalah dengan Ali bin Abi Thalib, bukan Ali yang lain. Apalagi di sini disebutkan ada Rasulullah yang berkomunikasi dengan Ali dan Ali berkomunikasi dengan Kian Santang. Selanjutnya pada podcast berikutnya kita bahas bahwa Kian Santang bertemu dengan Rasulullah.